Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da أخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه عاملا لما بعد الموت إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin as-shaimin, jamaah sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Karena sungguh Dialah yang telah menjadikan segala sesuatunya yang tiada menjadi ada. Dialah yang memberikan rahmat kasih sayang yang tidak terhingga. Dia pula yang telah menciptakan adanya neraka dan surga. Dan hanya kepadanya lah kita menghamba, karena Dialah yang maha memiliki segala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita di dalam rangka memenuhi panggilannya, istijabatul lillah di dalam rumahnya yang penuh dengan kemuliaan. Semoga apa yang kita niatkan berangkat dari tempat kita berada adalah semata-mata karenanya, sehingga kelak kita mendapatkan ridha-Nya di dalam kehidupan hari ini ataupun kehidupan yang berikutnya. Amin. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, khatib berwasiat terlebih dahulu bagi khatib dan umumnya kepada para jamaah. Marilah melalui mimbar Jumat yang mulia ini kita perbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya hanya dengan bekal iman dan takwa sajalah kita mendapatkan nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan apa yang telah Allah hadirkan di dalam kehidupan kita hingga detik hari ini semakin menguatkan daripada upaya kita meraih keimanan dan ketakwaan yang sebenarnya di sisi Allah. Karena di dalam setiap aktivitas salat Jumat, setiap khatib mengingatkan dan berwasiat tentang pesan takwa sebagaimana yang termaktub di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena takwa bukan hanya sekedar ucapan lisan semata. Karena takwa bukan hanya sekedar daripada atribut yang dikenakan oleh seorang muslim. Akan tetapi takwa adalah merupakan pantulan karakter yang dimiliki oleh hamba Allah yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya takwa yang kita ingin raih, wabil khusus di dalam bulan suci Ramadan, adalah merupakan sebagai sebuah goal yang ingin kita raih, yang ingin kita capai lebih baik dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Dan salah satu di antara wasilah di dalam rangka meraih takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala paparkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 hingga 187. Maka di antara wasilah menuju takwa tersebut Allah hadirkan melalui berpuasa. Allah hadirkan pula di dalam rangka mendekatkan diri kita dengan melakukan aktivitas ataupun berinteraksi dengan Al-Quran. Termasuk juga kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan lain yang Allah sebutkan di dalam Maqarah tersebut. Namun yang menarik, ada satu ayat di dalam Maqarah tentang perintah berpuasa yang berujung kepada ketakwaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka yang menarik adalah ketika berbicara tentang ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimanakah kaidah berdoa. Apakah Allah itu jauh sehingga aku harus menyerunya dengan bersuara lantang, ataukah Allah itu dekat sehingga kemudian aku harus berbisik di dalam rangka berdoa kepadanya? Maka kemudian tatkala Nabi ditanyakan pertanyaan itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiam. Dan kemudian turunlah ayat yang tadi telah kita bacakan. Dan menariknya, ini adalah merupakan di antara kiat-kiat bagaimana kemudian seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doanya menjadi doa yang diijabah. Namun sebelum kita kemudian membahas lebih jauh daripada perkara bagaimana atau syarat apa saja yang menjadikan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita perlu menyadari bahwa sedikitnya ada 3 alasan penting kenapa seorang muslim, seorang mukmin seyogianya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang pertama adalah seorang yang berdoa adalah merupakan orang-orang ataupun hamba-hamba Allah yang dijauhkan daripada kesombongan di dalam dirinya. Sebaliknya seorang yang kemudian tidak berdoa adalah di antara orang-orang yang sombong. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-60.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Namun di dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku akan masuk neraka jahanam di dalam keadaan hina dina. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata bahwa ayat ini memberikan faedah bahwa doa adalah ibadah. Bahkan doa adalah di antara inti ibadah. Apapun ibadah yang kita lakukan, niscaya tidak akan lepas daripada doa yang kita panjatkan. Saat kita melakukan aktivitas salat sebagai ibadah yang utama, maka salat pun bermakna awalnya adalah juga doa, yaitu doa. Namun doa yang kemudian diiringi dengan daripada perangkat-perangkat yang khusus, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketika kita berkata tentang ataupun berbicara tentang haji maupun umrah, maka begitu pun di dalam rangkaian pelaksanaan baik rukun haji maupun rukun umrah tidak akan terlepas daripada ketika kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ketika kita hari ini berada di dalam bulan suci Ramadan, sesungguhnya pun adalah merupakan daripada sarana di mana kemudian kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hari ini keberhasilan, kepintaran, kecerdasan, kehebatan, kesuksesan yang dimiliki oleh seorang hamba bukan semata-mata karena dia hebat, bukan karena dia pintar, bukan dia memiliki sesuatu yang membanggakan buat pandangan manusia yang lain, akan tetapi ada kemudahan yang Allah berikan kepadanya, ada kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Karena wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik kemudahan itu datang kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang yang tidak pernah berdoa menunjukkan bagaimana kesombongannya kepada Allah, menunjukkan ketidakbutuhannya kepada Allah. Padahal Allah sekalipun kita tidak berdoa kepadanya, maka Allah tidak membutuhkan hal itu. Namun kerugian bagi seorang hamba yang tidak berdoa, sebagaimana disebutkan di dalam ayat tersebut, bukan tidak mungkin, malah justru akan menjerumuskannya ke dalam siksa maupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka ini adalah satu alasan penting kenapa kita terus berdoa, kenapa kita harus selalu berdoa, kenapa kita mau berdoa. Karena dengan berdoa menunjukkan kita butuh kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang tidak sombong kepada Allah. Namun sebaliknya, mereka orang-orang yang enggan berdoa, selain dia adalah orang yang lemah, maka mereka juga adalah orang-orang yang dikategorikan sombong, yang kelak mendapatkan kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa seseorang itu harus berdoa? Karena seorang yang berdoa adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'an aqrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Sekali lagi disebutkan bahwa di dalam hadis ini, laisa syai'un aqrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan doa. Maka para ulama mengatakan kenapa doa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya? Karena ketika seseorang itu berdoa, maka dia merendahkan diri kepada Rabb yang Maha Tinggi. Ketika dia berdoa, maka ini menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya, merendahkan diri kepadanya dan menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa, yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, dan tidak ada sekutu baginya. Maka ini adalah merupakan sebuah kemuliaan. Seorang yang memperbanyak doa, bukan tidak mungkin mereka adalah di antara barisan orang-orang yang mulia, barisan-barisan orang-orang yang spesial. Sehingga bahkan di dalam beberapa peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan generasi setelahnya, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah dan doa-doanya diyakini daripada kemakbulannya adalah merupakan orang yang memiliki nilai kemuliaan tersendiri. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni,
Dan walaupun dia seorang sahabat, dia tidak dikategorikan sahabat karena dia termasuk kelompok tabi'in. Karena walaupun dia hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dia belum sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka digolongkan kepada kelompok tabi'in. Maka Uwais Al-Qarni adalah di antara orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya. Hanya saja beliau memiliki seorang ibu yang sudah lanjut usia di dalam penanganannya. Maka di satu waktu dia amat sangat ingin bertemu dengan Nabi SAW, dan akhirnya ibunya yang telah lanjut usia dan tidak bisa melihat lagi itu mengizinkan dalam waktu yang tidak berapa lama. Maka kemudian Uwais Al-Qarni kemudian datang ke rumah Nabi, sementara Nabi SAW sedang berada di luar daripada rumahnya. Maka ditunggunya beberapa saat, namun ternyata Nabi pun tak kunjung datang. Maka di saat itulah dengan rasa yang sangat sedih, dengan rasa yang sangat berat, maka Uwais Al-Qarni kemudian meninggalkan daripada rumah Nabi SAW, memenuhi dari janjinya kepada ibunya. Dan di satu sisi ketika Nabi SAW kembali ke rumahnya, bahwa malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Nabi, sekaligus juga menyampaikan tentang kemuliaan daripada Uwais Al-Qarni. Maka kemudian di satu waktu Rasul SAW bersabda, apabila nanti datang satu musim haji, maka carilah seorang pemuda yang di tangannya itu ada bekas sebagaimana pernah terkena penyakit cacar ataupun yang sejenisnya. Maka kemudian mintalah kepadanya, karena dia adalah doa yang ketika dipanjatkan ke sisi Allah SWT, maka tidak akan ditolak daripada doanya. Maka di antara sahabat yang kemudian mendengarkan hal itu adalah Abdullah ibn Umar. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mencari kemana-mana, sampai di waktu satu musim haji, maka dia dapati, singkat cerita, adalah seorang yang terlihat tidak begitu spesial. Orangnya sangat biasa, bahkan dikatakan sebagai pemalas, karena menurut sebagian orang yang ada di sekeliling lembah maupun bukit di saat pelaksanaan haji itu, yang dilihat mereka adalah bagaimana seseorang ini hanya berdoa dengan demikian hebatnya di waktu malam, tapi kadang-kadang di waktu siangnya terlihat seakan-akan kurang produktif. Dan ketika hal itu disampaikan, maka Abdullah ibn Umar penasaran. Dan tatkala bertemu dengan seorang Uwais Al-Qarni, maka disampaikanlah daripada apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Dicek tangannya, betul. Maka ketika itu Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Uwais, tolong doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Nabi SAW menyampaikan bahwa engkau adalah salah seorang di antara hamba Allah yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Uwais Al-Qarni pun kemudian berdoa kepada Allah. Namun setelah itu kemudian beliau berdoa, ya Allah, engkau telah membuka hijabku di hadapan manusia yang lain. Maka izinkan jika engkau lebih mencintai aku, maka izinkan aku lebih mencintaimu untuk segera bertemu denganmu. Maka keesokan harinya, tidak berapa lama kemudian tersiar kabar bahwa Uwais Al-Qarni ini pun telah wafat. Namun yang menariknya, walaupun dia manusia biasa, namun berduyun-duyun, banyak seakan-akan orang-orang menghampiri daripadanya, yang itu mereka tidak kenal, dan itu sebagainya adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa salah satu rahasia bagaimana seorang Uwais Al-Qarni, seorang manusia biasa, generasi tabi'in yang gak pernah ketemu Nabi, tapi doanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena salah satunya dia adalah mendapatkan doa kemuliaan dari ibunya. Karena ibunya saat itu mengatakan, ya Allah, anakku telah berbakti kepadaku dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Dia rela meninggalkan segalanya untuk berbakti kepadaku, ya Allah. Maka berikan kedudukannya sebagaimana para nabi dan rasul, dan menjadi sahabat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak engkau berikan kepada orang selain daripada anakku. Dan ternyata doa seorang ibu yang mustajabah, ternyata Allah berikan kepada anaknya yang mulia tersebut. Maka ini adalah merupakan sebuah kemuliaan. Maka jangan sampai seorang orang tua mendoakan keburukan bagi anak-anaknya. Begitupun seorang anak jangan sampai enggan mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Karena baik orang tua kepada anak, anak kepada orang tua adalah sama saling membutuhkan. Namun ketika kemudian seorang orang tua yang sudah memiliki ilmu, maka doa kepada anak, doakan bukan hanya sekedar kesuksesan dunia, namun bagaimana doakan agar memiliki kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Dan bab tentang birrul walidain begitu banyak dalam generasi-generasi sebelum kita hari ini. Di zaman Nabi Sulaiman, tatkala berjalan bersama Ifrit, kemudian mengendarai awan, maka didapati di dasar samudra ada sesuatu yang amat sangat sinar berkilau. Maka kemudian tatkala diminta kepada Ifrit
yaitu raja daripada bangsa jin, ambillah yang ada di dalam samudra itu. Maka ketika diangkat, ternyata di dalamnya adalah seorang hamba Allah yang sedang melakukan aktivitas beribadah. Dia mendapati apa yang dia butuhkan di dalam tempat yang sangat spesial tersebut. Dan ini ternyata sekali lagi adalah di antara kebaikan dari doa orang tua yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini adalah doa silahul mu'min. Bahkan Nabi SAW bukan hanya menyebutkan sebagai sebuah kemuliaan, tapi doa juga adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Karena bagi orang-orang yang beriman, maka seseorang dapat melawan, menahan, meringankan bala dan musibah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Nabi SAW di dalam waktu menjelang perang Badar, maka beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kemenangan kaum muslimin, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala doanya diterima dan akhirnya perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya alasan terakhir kenapa kita harus berdoa, karena seseorang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Selain seseorang yang dia berdoa jauh dari kesombongan, selain seseorang yang berdoa itu akan dimuliakan Allah, maka seorang yang berdoa juga tidak akan pernah rugi. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor hadis 1633, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ada seorang pun yang berdoa, ma min muslim yad'u bid'awati laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim. Tidak ada seorang pun yang berdoa dengan sebuah doa yang dimana di dalamnya tidak ada dosa dilakukan dalam memutuskan silaturahmi dan memutuskan silaturahmi, kecuali kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 hal. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, yakni akan Allah kabulkan daripada salah satu 3 perkara. Baik kemudian disegerakan baginya pengabulan doanya di dunia, yang kedua atau dengan disimpankan baginya doanya di akhirat, atau dengan dijauhkan daripada keburukan semisalnya. Maka ini adalah dari satu hadis yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Seseorang yang berdoa, maka yang pertama ada yang kemudian Allah langsung berikan sesuai doanya pada saat itu juga. Yang kedua adalah doanya yang belum langsung dijawab, namun disimpan baginya kelak di akhirat. Maka di situ menunjukkan jangan sampai seseorang itu tergesa-gesa dalam berdoa. Dia sudah berdoa kemudian mengatakan, wah Allah tidak mengabulkan doa saya. Maka itu adalah bentuk ketergesa-gesaan dan keputusasaan di dalam berdoa. Karena seorang yang berdoa tidak akan rugi. Kalau dia tidak diberikan saat itu, maka esok hari. Kalau tidak esok hari, lusa. Kalau tidak lusa, maka berdasarkan hadis ini akan disimpan baginya kelak di akhirat. Namun ada juga yang ketiga, bisa juga dia adalah dengan dijauhkan daripada keburukan semisalnya. Maksudnya adalah kadang kita berdoa kepada Allah itu meminta akan sebuah keinginan, bukan sebuah kebutuhan. Karena apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan. Tapi apa yang kita butuhkan itu pasti menjadi bagian dari sebuah keinginan. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Maka mudah-mudahan insya Allah ketika kita kemudian memahami pentingnya kita harus berdoa, maka ketika kita memahami ayat 186 surah Al-Baqarah, ada 4 hal yang kemudian menjadi syarat doa kita diterima. Yang pertama adalah kedekatan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bagaimana seseorang itu merasakan dekat kepada Allah? Dekat ini beragam. Ada yang berbaca dengan lirih, ada yang berbaca dengan sangat lantang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang berdoa itu begitu lemah, lembut, begitu halus. Namun di satu sisi Sayyidina Umar ibn Khattab adalah salah seorang sahabat yang berdoa itu dengan suara yang lantang. Sehingga bukan permasalahan baik dalam kondisi bersuara ataupun tidak, akan tetapi bagaimana kedudukan hatinya itu merasa dekat atau tidak dengan Allah. Yang kedua adalah kemudian kalau seseorang sudah merasakan dekat, maka bangun kedekatan itu dengan melakukan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan tidak ada seseorang yang kemudian lebih dekat kepada Allah SWT melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dalam tertib kita berdoa, maka kenapa kemudian kita mengawali setelah dengan ta'awudz, dengan basmalah, hamdalah, maka selanjutnya kita bersolawat kepada Nabi SAW. Karena dengan bersolawat kita berupaya mendekatkan frekuensi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu sudah ini kita bangun, ujibu da'watad da'i idza da'an, yaitu memenuhi segala apa yang Allah perintahkan kepadanya. Artinya adalah jangan sampai kemudian tatkala seseorang berdoa tapi justru dia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa segala hal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak mau menjalankan perintah-perintahnya, tidak mau kemudian daripada menjauhi larangan-larangannya. Dan sungguh Allah Subhanahu Wa Taala paling pencemburu. Dia tidak mau kalau kemudian dipersekutukan dengan sesuatu selain daripadanya. Maka bagaimana seseorang yang berdoa yang berikutnya akan diterima oleh Allah manakala memfokuskan hanya kepada Allah. Fokus on Allah. Jangan sampai kemudian ada perbuatan syirik yang dilakukan. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat menjauhi daripada nilai-nilai ketauhidan yang akan menolak dari doanya tersebut. Maka yang berikutnya adalah istajibu li wal yu'minu bi. Maka kemudian bagaimana mereka senantiasa memenuhi perintah Allah dan kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jangan sampai sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ada seorang yang rambutnya kusut masai dengan baju yang sedikit kusut. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi dia makan dari makanan yang haram, dia minum dari minuman yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka mudah-mudahan insyaallah kita berupaya bisa mengamalkan daripada 3 ataupun 4 hal dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ini, sehingga ketika kita mampu membangun kedekatan dengan Allah, menjauhkan kesyirikan dengan hanya fokus on Allah, memenuhi segala perintahnya, serta mengimani bahwa Allah tidak akan meninggalkan daripada hamba-hambanya yang berdoa kepadanya, maka ini adalah merupakan sarana yang akan menjadikan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang menghidupkan malam ke-27 Ramadan, yang merupakan potensi besar daripada Lailatul Qadar, dengan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau adalah Rabb yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, maka engkau pun mencintai daripada orang yang memaafkan. Maka oleh karenanya fa'fu anni, maka ya Allah maafkanlah diriku. Dengan diri kita berdoa, dengan bersuara kita berdoa, namun yang paling utama hadirkan bahwa kita butuh Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita, sehingga dengannya insyaallah kita bisa menjadi seorang hamba yang tergolong min ahli Lailatul Qadar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dalam khutbah ini bisa menjadi pendorong semangat kita di akhir Ramadan dengan memperbanyak doa kita kepada Allah. Baik doa di waktu malam, baik doa di waktu berpuasa, hingga kemudian Ramadan meninggalkan kita. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ibadihi as-salihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فضيلة المكرمون
jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Di akhir khutbah yang kedua ini, sebelum kita menengadahkan tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini adalah waktu yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Jumat terakhir di Ramadan. Dan sungguh bahkan ba'da asar sampai dengan terbenam matahari adalah juga waktu yang mustajab. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita hajat. Kita mintakan bukan hanya saja untuk diri kita, bukan hanya saja untuk keluarga kita, bukan hanya saja untuk masyarakat kita, tapi juga untuk negeri kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Karena jangan sampai kita jangan menjadi orang-orang yang egois, yang hanya meminta kebaikan untuk diri kita semata, sementara kita diberikan kesempatan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita menjadi bagian daripada seorang hamba yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المخلصين وادخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا استقيموا صفوفكم فإن تصفية من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض
أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إنه على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إنه على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إنه على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك وعلى السلام حين ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. Masyarakat hadirin, mari sejenak kita membacakan Quran suratul Fatihah. Wabil khusus untuk saudara kita Bapak Tani Mirza yang sedang mengalami sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Yashfi min Tani Mirza syifaan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Dan umumnya kepada segenap jamaah semua, semoga Allah berikan kebaikan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan dalam segala urusan. Sayyidillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaha wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya Allah, jadikanlah Jumat terakhir Ramadan ini menjadi Jumat yang lebih baik dari sebelumnya ya Allah. Temani kami ya Allah di dalam mengakhiri daripada rangkaian Ramadan ini ya Allah. Sungguh kami hamba-Mu yang masih jauh dari sempurna ya Allah. Terlalu banyak khilaf yang kami lakukan di Ramadan ini ya Allah. Oleh karenanya ampuni seberat apapun dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mata-mata kami yang mungkin jarang kami jaga ya Allah. Dosa telinga kami yang lebih sering mendengarkan aib saudara kami dibicarakan ya Allah. Dosa daripada lisan-lisan kami yang mungkin bukan berkata yang sebenarnya ya Allah. Yang mungkin menyakiti hati saudara-saudara kami yang lain ya Allah. Maka jangan sampai kemudian anggota tubuh kami ini kelak bersaksi di hadapan-Mu di hari akhir ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, temani kami di dalam Ramadan ini untuk bisa mengakhirinya dengan akhir yang baik. Kau izinkan malam ini sekiranya menjadi bagian daripada malam Al-Qadar, maka izinkan kami menjadi bagian daripada di dalam ahli Lailatul Qadar. Allahumma ya Rabbana, anugerahkan Ramadan yang terbaik ini bagi diri kami, ahli keluarga kami, rumah tangga kami, masyarakat kami, negeri kami, dan kaum muslimin dimanapun berada ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada yang berhajat, sampaikan ya Allah. Jika ada yang kemudian berada dalam kesulitan, Kau mudahkan ya Mujib
والسائلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد.